Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas limpahan keberkahan, kesehatan, ataupun apapun itu. Pokoknya yang baik-baik deh dalam hidup kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang membimbing kita dari zaman penuh kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Tapi sebelum melangkah lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu deh. Kan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan dong. Saya, Sanfran Saibu Siva, seorang mahasiswa kesehatan masyarakat dari Universitas Jember. Lebih tepatnya, mahasiswa semester berapa ya? Rahasia dong. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin terkait sebuah masalah manusia. Tapi ngapain sih kok kita bicarakan masalah manusia? Emang siapa sih masalah manusia itu? Nah, menurut pengertiannya, masalah manusia merupakan masalah yang selalu dibicarakan oleh manusia itu sendiri, yang tak ada habis-habisnya dan terus-menerus. Kalian tahu sendiri kan, kalau manusia merupakan sebaik-baiknya bentuk ciptaan Tuhan. Nah, pada diri manusia terdapat pemberian istimewa, yaitu betul banget, berupa akal pikiran yang berfungsi untuk mempertahankan hidup manusia dari segala macam rintangan dan halangan dalam menjalani kehidupan. Dengan kemampuan berpikir, berencana, bertindak, menurut logika itulah kemudian manusia mampu menciptakan pengetahuan modern seperti teknologi yang terus-menerus menawarkan perubahan versi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. So, siapkan cemilan kalian, atur posisi rebahan, and check this out. Bicara tentang manusia juga pastinya tak luput dari yang namanya gender. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk sosial yang menyukai hidup berkelompok. Berkenaan dengan hal itu, Allah juga telah memberikan isyarat tentang manusia merupakan zoon politikon dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu." Ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh umat manusia. Kata dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ditafsirkan sebagai Adam dan Hawa. Ini menunjukkan bahwa umat manusia yang banyak dan tersebar di berbagai belahan bumi ini berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ishaq al-Mushili yang dikutip oleh Al-Maragi. Manusia di alam nyata ini adalah sama. Ayah mereka adalah Adam dan ibunya adalah Hawa. Jika mereka mempunyai kemuliaan pada asal-usul mereka yang patut dibanggakan, maka tak lebih dari tanah dan air. Tampak dari keterangan yang saya sampaikan tadi bahwa pada dasarnya seluruh umat manusia itu sama. Kemudian dari keturunan yang sama itu berkembang menjadi keluarga, komunitas, masyarakat, dan dalam bentuk yang lebih besar lagi tergabung dalam berbagai negara yang berbeda di belahan bumi ini. Sebagaimana juga telah diterangkan dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada pangkat-pangkatmu, tidak memandang pada nasab-nasabmu, tidak pada bentuk rupamu, dan tidak pula memandang pada hartamu, melainkan yang Allah pandang adalah hatimu." Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan pada umatnya untuk saling mengenal dengan sesamanya, baik menjalin hubungan dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Hubungan yang terjalin tersebut baik antara sesama laki-laki, sesama perempuan, maupun hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki posisi masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Selama antara laki-laki dan perempuan tetap menjaga fitrah, pada keduanya terdapat kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, politik, seni, dan sebagainya. Dan tentunya nih, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang terus-menerus terjadi, maka berpengaruh terhadap pola pikir pendidik yang konservatif menjadi lebih modern, menuntut seseorang untuk meniti karir, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keterampilan yang membuatnya ikut berkembang dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dan tentunya tanpa adanya pendidikan yang bermutu, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan generasi penerus bangsa tidak akan dapat bersaing dengan masyarakat dunia yang lebih maju.
Untuk itu, pemerintah berusaha agar pendidikan dapat dinikmati oleh semua warga Indonesia dan berlangsung seumur hidup sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah disepakati. Pendidikan yang layak tercermin dari beberapa indikator, antara lain pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, serta angka partisipasi masyarakat. Nah, angka partisipasi masyarakat atau APM ini merupakan suatu tolak ukur jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan usianya. APM sendiri merupakan indikasi positif terhadap keikutsertaan masyarakat dalam sistem pendidikan yang disusun dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan umur sekolahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2005, untuk wilayah perkotaan menunjukkan perempuan yang tamat SMA itu sekitar 66,68%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 64,88%. Di wilayah pedesaan sendiri, perempuan yang tamat SMA itu ada 54,37%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 52,52%. Dan tentunya semakin tinggi pendidikan kaum perempuan, maka kesempatan mendapatkan atau menciptakan peluang kerja pun akan lebih tinggi. Sebagai generasi muda, kita sepatutnya menjunjung tinggi pendidikan guna mewujudkan SDGs nomor 4 terkait pendidikan. Selalu berusaha dengan segala upaya, tapi tetap ingat, menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Setiap manusia dianjurkan untuk berusaha dalam menjalani hidup, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan, karena apa yang diperoleh oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah karena usahanya sendiri. Jika bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal. Tetapi jika sebaliknya, menjalani hidup hanya dengan berpangku tangan, Allah pun akan memberikan ganjaran sesuai yang mereka usahakan. Pada prinsipnya sih, Islam tidak melarang perempuan bekerja maupun menempuh pendidikan, selama kegiatan itu ia lakukan dengan cara terhormat, serta mereka dapat menjalankan tuntutan agama serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari kegiatan yang ia lakukan terhadap diri, keluarga, dan lingkungannya. Islam tidak juga menetapkan jumlah jam-jamnya, yang digariskan hanyalah bahwa tidak boleh menjadi beban yang sangat berat dipikul, baik karena lamanya waktu maupun karena sifatnya. Mungkin itu dulu ya dari saya, semoga bermanfaat, dan teman-teman, Aki Hukti, Bapak Ibu, jangan lupa untuk tetap selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Ingatkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan satu apa lagi, memakai masker. Dan apabila ada kesempatan untuk vaksin, segeralah vaksin, karena insya Allah aman, halal, dan berkualitas. Tetap jalani keseharian dengan penuh senyuman, walaupun harus belajar dari rumah, tetaplah serius dalam menempuh pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.